percaya bahwa kami diselamatkan bukan karena kami melihat, tetapi karena iman kepada firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semuanya hari ini memerlukan firman-Mu, supaya kami boleh melihat dengan mata iman kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah umat Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati dan firman-Mu. Urapi juga semua telinga umat-Mu terbuka mendengar firman Allah. Hati umat-Mu terbuka ditabur benih firman. Firman ini boleh bekerja, menguatkan kita, mendidik kita, menegur kita, supaya kami menjadi serupa gambaran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, setiap kami siap mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Katakan, Yesusku dahsyat, Allahku luar biasa. Aku percaya hari ini adalah hari aku terima mujizat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah-riah kita. Haleluya, haleluya. Ini ada tema percaya walau belum melihat. Katakan bersama saya, percaya walau belum melihat. Ya. Mujizat itu tidak kelihatan, tetapi pasti kita terima. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti menerima mujizat. Dalam bahasa Inggris, believing without seeing, masih mengenai kebangkitan Kristus, ya. Karena inilah Injil kebangkitan Kristus ini harus diberitakan, di mana rasul-rasul memberitakan Injil kebangkitan Kristus Yesus bangkit di antara orang mati. Karena masih banyak orang-orang dunia, di antara orang dunia ini yang tidak percaya Yesus bangkit di antara orang mati. Bahkan juga ada yang tidak percaya Yesus disalibkan karena doktrin dari antikristus itu. Tetapi Injil Yesus Kristus berkata, dan fakta sejarah berkata, bahwa dia mati disalibkan, dan dia bangkit di antara orang mati, dan dia terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia datang kembali untuk menjemput kita semua. Beri tepuk tangan meriah-riahlah kita. The Bible is not a fairy tale. Alkitab bukan dongeng, saudara. Bukan fiksi, ya, tetapi the Bible is full of history and facts. Alkitab ini penuh dengan fakta sejarah, ya. Jadi ada tempat-tempat kejadian, ada saksi-saksi mata. Makin kita melihat dunia, katakanlah, berusaha menggali kebenaran, akhirnya arkeolog menemukan bukti-bukti sejarah di mana betul Yesus disalibkan di Yerusalem, dia mati di Yerusalem, disalibkan, dikubur di situ, dan bangkit juga pada hari ketiga. Nah, ada dua hal, saudara, yang bisa, yaitu membuat orang percaya sekalipun imannya hancur. Yaitu pertama adalah kebimbangan, atau yang kedua adalah tidak percaya, doubt and unbelief. Ini adalah penghalang mujizat. Kalau kita bimbang, kita tidak bisa menerima mujizat. Kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa menerima mujizat. Maka itu ketika orang buta itu, Bartimeus, Tuhan tanya, ya, dia ingin melihat apa yang engkau kehendaki supaya aku lakukan. Kata dia, aku ingin melihat Tuhan. Percayakah engkau bahwa aku dapat menyembuhkanmu? Aku percaya. Dia nggak bisa melihat, dia percaya dengan iman. Jadilah sesuai imanmu, kata Tuhan. Amin. Maka dia bisa melihat. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, mata iman kita harus terbuka. Karena ada satu dalam Alkitab, ya, kita bisa melihat semua murid Yesus percaya karena dijumpai Yesus yang bangkit di antara orang mati. Mereka melihat Yesus yang bangkit di antara orang mati, dan juga mereka menjadi saksi mata. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, hari ini ada satu murid Yesus yang mengalami kebimbangan dan juga tidak percaya bahwa Yesus bangkit di antara orang mati. Dan salah satu murid itu adalah Rasul Thomas, yang kita hari ini akan pelajari dalam Injil. Baik, next, dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 25. Yuk Pak Jimmy bacakan
ayat pembuka ini, Yohanes pasal 20, 24 sampai 25. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Amin. Amin. Saudara, kita bisa melihat di sini, nggak usah jauh-jauh orang percaya, tapi kita bisa melihat di antara 12 murid ada seorang murid yang bernama Rasul Thomas, ya. Kita melihat kisah ini. Thomas, seorang dari ke-12 murid itu dalam Injil Yohanes tercatat, yang disebut Didimus, nama lain dari Thomas ini, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ, ya. Yesus berjumpa 3 kali dengan murid-muridnya ketika mereka sedang berdoa. Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena di kubur itu, dan Maria yang lain, dan Salome. Jadi murid yang lainnya melihat Yesus, ada 10 murid. 3 orang wanita, 13 tambah 3, 10 tambah 3. 2 orang di perjalanan ke Emmaus yang melihat Yesus bangkit dan menampakkan diri, berbincang dengan Yesus, 15 orang. Belum yang lain yang tercatat. Nah, belasan orang ini memberikan kesaksian kepada Thomas ini, saudara. Di sini mereka berkata, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Ada amin. 2 orang perjalanan di Emmaus berkata, "Kami telah melihat Tuhan. Dia berjalan dengan kami. Lalu mata kami terbuka waktu dia pecahkan roti. Hati kami berdebar-debar, berkobar-kobar waktu dia beritakan firman. Kami telah melihat Yesus yang bangkit." Nah, menurut Alkitab, kesaksian 2 orang sah, itu cukup, saudara. Ada amin. Tapi bukan cuma 2 orang. Ternyata tambah 10 murid yang lain. Kami melihat. Petrus bilang, "Kami melihat. Kami meraba. Dia makan ikan goreng depan kita." Nah, kami melihat Tuhan. Rupanya, saudara terkasih dalam Kristus, Thomas berkata apa di sini, ya? Lalu Thomas berkata, "Sebelum aku," apa dikatakan? Melihat. Sekali lagi, sebelum aku apa? Lu lihat kan? Gua belum, katanya. Sebelum aku melihat. Melihat apa? Bekas paku pada apa? Tangannya. Jangan-jangan yang dilihat Yesus yang lain, atau Yesus yang lain terus menyamar, sudah bangkit. Bener gak sih lo lihat itu Yesus? Karena kalau itu Yesus yang saya lihat, dia disalibkan, dia dipaku di tangannya itu, lalu lambungnya pun ditombak oleh serdadu Romawi sehingga keluar darah dan air. Inilah satu bukti bahwa Thomas adalah saksi Yesus disalibkan. Katakan amin. Dia menjadi saksi Yesus disalibkan. Kalau itu Yesus, ini pasti dia bilang harus ada tanda, skarnya, bekas luka. Kalau itu benar Yesus yang bangkit di tangan itu, aku mau mencucukkan. Bukan cuma melihat, dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya," dia dipaku, ini gak akan hilang, skar. Makanya kalau ada luka itu bisa pulih tapi tidak hilang skarnya, ada bekas luka. Nah, iya kan? Maka dikatakan bekas paku pada tangannya. Sebelum aku lihat dulu benar ada bekas paku di tangannya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali, apa kata dia? Aku tidak apa? I will not believe it. Gue gak percaya deh. Omong kosong. Kurang lebih seperti itu. Gue tidak percaya. Mungkin kalian ini memang merindukan Tuhan.
merindukan Yesus bangkit. Siapa tahu lah orang lain. Kan gua belum lihat sendiri. Nah, inilah Rasul Thomas, ya, tipe orang yang skeptis, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus. Next slide, saya catat di sini. The unbelief, ya. Pertama, ketidakpercayaan Rasul Thomas, ya. Nah, ketidakpercayaan Rasul Thomas ini, saudara, saya kasih tahu, ya, kita bisa melihat di sini. Ketidakpercayaan Rasul Thomas itu, iman dia langsung ketika melihat Yesus sudah mati disalibkan, ditusuk, ditombak, ditikam, berdarah-darah. Lalu Yesus dikubur, saudara. Dia saksi itu semua. Berarti iman Thomas itu mati juga, terkubur juga ketika melihat Yesus mati dan dikubur. Ini yang terjadi, saudara terkasih dalam Kristus. Kenapa orang bisa menjadi tidak percaya seperti Rasul Thomas, ya? Ketidakpercayaan karena iman terkubur dan mati. Dia bilang, saya harus verifikasi dulu. Betul nggak lambungnya ini yang tertusuk? Betul nggak tangannya yang ada pakunya? Ya, ketidakpercayaan bisa terjadi pertama karena bimbang. Apa, saudara? Bimbang. Doubt, bahasa Inggrisnya. Why you doubt? Terjadi kebimbangan, goncang imannya itu, saudara. Thomas ini sudah bimbang, ya kan? Yang kedua, ketidakpercayaan bisa terjadi baik kepada sesama, ini apalagi kepada Tuhan. Karena apa? Kecewa. Orang kalau sudah tidak percaya sama orang lain itu karena apa? Karena disappointed. Kalau orang kecewa dengan orang lain yang tadinya percaya, jadi tidak percaya. Itu wajar. Dia kecewa. Ketidakpercayaan bisa terjadi karena apa? Trauma, saudara. Apa? Kenapa dia kecewa? Karena dia gak berharap Tuhannya, gurunya, rabainya mati disalibkan seperti itu. Karena dia juga berharap seperti apa yang dikatakan orang-orang Farisi. Jikalau kau anak Allah, turunlah. Ya kan, dia pikir Yesus ini untouchable. Harusnya dia turun membuktikan ini loh. Walaupun saya disalibkan, saya bisa turun. Dia gak berharap berakhir seperti itu. Harapan dia salah, saudara. Dipikir tetap menjadi raja. Nah, dia lupa ajaran Kristus semua, saudara. Maka dia kecewa dan dia mengalami trauma, saudara. Waktu Yesus diseret, disalibkan, diludahi, diperlakukan seperti itu. Aduh, saudara, itu traumanya yang dihadapi. Aduh, ketakutan yang dihadapi. Nah, inilah yang membuat dia tidak percaya, saudara. Ya, nah, pertama bimbang. Maka itu ya, jangan bimbang, katakan di sampingmu, jangan bimbang. Trauma saudara pun harus disembuhkan, katakan amin. Lalu kecewa. Ini memang roh kekecewaan harus disingkirkan. Berikutnya saya catat, ketidakpercayaan bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Kurang pengetahuan. Kenapa orang tidak percaya Tuhan? Karena kurang pengetahuan. Ignorance of God's word. Ignorance. Kurang pengetahuan kebenaran firman. Padahal 3 kali Yesus ingatkan, ceritakan, ingatkan. Nanti anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, orang-orang agamawi itu, untuk disiksa, untuk dianiaya, bahkan untuk dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga, katakan amin. 3 kali loh Tuhan ngomong, tercatat dalam Injil. Tapi apa terjadi Thomas? Tiba-tiba saudara, dia imannya terkubur. Thomas yang melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Thomas yang melihat Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang dikenyangkan. Wah, mujizat-mujizat luar biasa. Thomas juga yang melihat Yesus menghardik badai, diam dan badai itu berhenti. Thomas juga melihat Lazarus yang mati dikubur, dibangkitkan, dilepas itu semua ikatan kain kafan itu dan bangkit Lazarus itu. Thomas yang melihat anak yang digotong dibangkitkan depan ibunya yang harusnya dikubur, tapi
Tapi Thomas yang sama ini, saudara, yang sudah melihat mujizat-mujizat itu, tiba-tiba imannya terkubur, saudara terkasih dalam Kristus. Waktu mengalami kekecewaan dan trauma. Dan ini juga bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan. Ada amin. Mujizat bukan suatu jaminan engkau tetap setia kepada Tuhan. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, bukan karena melihat, tetapi imanmu jangan kendor. Karena kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan imanmu yang mati hari ini juga. Berita-berita yang melihat kita, katakan amin. Saudara, Thomas, salah satu murid yang setiap hari walking with Jesus, berjalan dengan Tuhan Yesus, melihat, mendengar secara langsung. Dia dengar apa yang Tuhan ajarkan. Dia lihat Yesus lakukan mujizat seperti apa. Tiba-tiba dia tidak percaya. Sebelum aku melihat yang lain omong kosong, ini sudah parah, sudah. Thomas sudah tidak percaya. Sama teman-temannya aja dia nggak percaya. Kesaksian teman-temannya, no, you omong kosong semua. Saudara, itu Thomas pada saat itu. Iman Thomas telah mati, ya, dikuburkan, ya. Tapi inilah kuasa kebangkitan Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau beritakan bahwa tanpa kebangkitan Kristus, sia-sia kita percaya kepada Injil. Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sia iman kita. Itu yang dikatakan pernyataan Rasul Paulus, ya. Baik, kita akan pelajari, ya. Sebelumnya Thomas ini tipe yang pesimis. Ada orang tipe-tipe seperti ini, skeptis dan logika, ya kan? Ada orang yang tipenya memang pesimis, skeptikal, nggak gampang percaya mujizat. Lalu juga dia logikanya berjalan, mana bisa gitu kan? Tapi Thomas lihat 5 tambah 2 tetap 7, 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus mengucap syukur, bagi. Dan ketika dibagi terjadi pelipat gandaan berkat, katakan amin. Iya. Makanya kalau saudara punya berkat, saudara belajar untuk berbagi. Waktu kau berbagi, tiba-tiba berkat itu bermultiplikasi. Dengarkan firman, lakukan firman, maka berkat mujizat akan mengalir dalam hidupmu, katakan amin. Kalau tidak, tetap 5 tambah 2 tetap 7, saudara pegang. Ternyata waktu dilipat gandakan, saudara mulai berbagi, kok bisa terjadi pelipat gandaan? Itulah Tuhan punya ajaran. Saudara lihat Thomas ini tipe yang logika, harus ada pembuktian. Kalau gua belum buktikan, no, saya tidak percaya, harus ada evidence, ya. Makanya demikiankah kata Rasul Paulus dalam next slide, dalam 1 Korintus 15 ayat 14, kebangkitan Kristus adalah dasar dan fondasi Injil. Ya, baik, tadi bacakan di situ apa kata Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Amin. Ini kata Rasul Paulus. Yang diberitakan murid-murid itulah adalah Injil kebangkitan. Ini karena luar biasa, Injil kebangkitan dahsyat yang diberitakan Rasul Paulus. Injil kebangkitan. Semua orang mati, tidak ada yang bangkit. Tetapi saudara terkasih dalam Kristus, waktu Yesus bangkit itu menggoncangkan saudara. Ya, sehingga dikatakan demikian, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil ini. Sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ada amin. Lalu dia berkata demikian, 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam apa? Dosamu. You are still a sinner. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kamu masih belum mengalami kelepasan dari dosa. Nah, ya, jadi disinilah pemberitaan yang dikatakan. Ya, karena apa? Ada beberapa orang yang memang menyangkal kebangkitan Kristus. Ya, bahkan di sini kita bisa melihat Rasul Thomas menolak untuk percaya. Tidak percaya, saudara terkasih dalam Kristus. Ya, maka kata Rasul Paulus, jika memang Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kamu. Sia-sialah kamu percaya, kamu gak ada kuasa. Karena apa? Karena masih kamu hidup dalam dosa, ya.
Tetapi yang benar apa, saudara terkasih dalam Kristus? Next slide. Yang benar apa? Sama-sama kita baca di sini. Kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. 1 Korintus 15:20-22. Sama-sama kita baca. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Saudara terkasih dalam Kristus ini, yang benar ialah fakta sejarah. Yesus dibangkitkan di antara orang mati, katakan amin. Maka itu katakan sama, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maka itu karena satu dosa manusia, Adam, datanglah maut. Kutuk maut, saudara. Upah dosa adalah maut. Maka itu dalam perjanjian lama, setiap orang yang berbuat dosa harus membawa katakanlah hewan, binatang, katakan atau burung minimal untuk penebusan. Katakan bersama-sama penebusan. Ya. Atau membawa domba, atau membawa lembu. Lembu itu anak dari sapi. Nah, untuk disembelih. Jadi kenapa? Karena setiap orang yang berdosa mempunyai namanya hutang dosa. Katakan bersama saya, hutang dosa. Yang bisa dibayar dengan kita minta ampun saja, tapi memang harus ada penebusan. Upah dosa adalah maut, berarti ditebus dengan darah, ya kan? Makanya itu saudara, itu yang terjadi. Tapi disitulah domba Allah diberikan kepada seluruh dunia 2000 tahun yang lalu. Yesus datang untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Makanya setiap dosa itu ada namanya curse. Ada kutukannya, saudara. Nah, itu namanya kutukan, disebut dengan hutang dosa. Makanya dalam doa Bapa kami itu dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mau mengampuni kesalahan orang lain. Tahu nggak terjemahan aslinya apa? Tahu nggak? Saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, forgive our debts as we forgive our debtors. Amin. Apa artinya? Ampunilah hutang kami seperti kami mengampuni hutang orang lain. Wih, ini yang paling berat langsung. Amin. Yang amin satu. Waduh Pak, kalau orang lain hutang sama saya 500 juta, ampuni. Saya pikir dulu Pak. Perlu pergumulan dulu Pak. Karena ada hutang dosa. Makanya itu ketika saudara, apapun dosamu, dari dosa nenek moyang, dari kutuk nenek moyang, dari dosa okultisme, dari perjanjian-perjanjian, harusnya masuk neraka, harusnya setan-setan ini nempel semua. Ketika darah salib itu tercurah, semua hutang, kutuk okultisme, kutuk penyembahan berhala, kutuk dosa, kutuk berdusta, semuanya lunas dibayar. Beri tepuk tangan yang meriah-riahlah kita, katakan amin. Kita nggak akan bisa bayar itu, saudara, katakan amin. Yesus bayar semua lunas, katakan amin. Makanya itu sudah betapa luar biasa. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dosa nenek moyang, demikian pula semua orang ya dihidupkan kembali ya. Persekutuan dengan Adam yaitu apa? Katakanlah dosa itu ketika sudah disalibkan karena Kristus. Dosa sudah dikubur bersama dengan Kristus dan kita sudah dibangkitkan, dihidupkan kembali. Maka ketika kita mengalami persekutuan dengan Kristus dalam kehidupan yang baru, manusia lama kita sudah disalibkan, dosa kita sudah disalibkan, kita mengalami hidup yang baru itu, katakan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu baik, next slide, kembali kepada Rasul Paulus ini, saudara, Rasul Thomas, di mana akhirnya dia melihat Tuhan. Baik, kita akan baca Yohanes 20.
Injil Yohanes 20 ayat 26 sampai 28. Thomas melihat Kristus yang telah bangkit. Saya mulai ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27, mari saudara. "Kamu ada yang di sini dan lihat belakang aku. Turunkan tanganmu dan cucukkan dalam lambungku. Amin. 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, saudara terkasih dalam Kristus, inilah kita bisa melihat omniscient atau kemahatauan Tuhan. He is all knowing God. Ya, kita bisa melihat 8 hari kemudian Tuhan tiba-tiba muncul, ya, ketika mereka tetap bersama Thomas, murid-murid yang lain, pintu terkunci. Lalu Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka, omnipresent, pintu terkunci, tidak jadi penghalang untuk Yesus datang. Katakan amin. Saudara, saya mau kasih tahu apa? Musuh akan berusaha mengunci keadaanmu. Musuh akan berusaha melok keadaanmu. Tetapi itu bukan satu alasan untuk engkau tidak melayani Tuhan. Itu bukan satu alasan untuk engkau berhenti berdoa. Musuh akan berusaha mengintimidasi, mengunci saudara. Tetapi saya mau kasih tahu, Tuhan tetap akan datang menolong engkau. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Terkunci pintu, Yesus datang berkata, "Damai sejahtera bagimu." Katakan amin. Oh saudara, Yesus datang. Dan tiba-tiba Yesus gak ngomong sama yang lain. Yesus langsung ngomong sama Thomas ini. Artinya apa, saudara? Ucapan kita didengar di surga. Ucapan kita direkam oleh Tuhan. Katakan amin. Ternyata dia cuma ngomong sama murid-murid, "Kalau saya gak lihat sendiri, gak cucukkan jariku ke tangan bekas paku ataupun lambung, saya gak percaya." Itu Yesus, ya kan? Tiba-tiba langsung kemudian dia berkata kepada Thomas, "Thomas, sini. Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku," bekas paku itu. "Ulurkanlah tanganmu, cucukkan," apa yang Thomas katakan, dikatakan Tuhan itu, "ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Katakan amin. Saudara, akhirnya Thomas, saudara terkasih dalam Kristus, ya, saya percaya hatinya berdebar-debar. Tiba-tiba Tuhan ada di depan dia. Benar-benar dipanggil, dia menyentuh bekas pakunya. Dia menyentuh, ya, waduh, Thomas ini kan saksi mata. Yesus disalibkan, mati, ditombak, lalu juga tangan dipaku, sudah mati pun ditombak keluar darah. Itu membuat dia trauma, saudara. Dia bilang, "This man will not live anymore." Itu mati, sudah mati pun ditombak, itu mengenaskan, itu tidak beri kemanusiaan, saudara. Disitulah Thomas pikir selesai ini, saudara. Tapi Thomas melihat Raja mulia telah dibangkitkan. Katakan amin. Dia kaget, saudara terkasih dalam Kristus. Thomas melihat gurunya, gembalanya, Tuhannya hidup kembali. Katakan amin. Saudara, inilah sangat, katakan, menggetarkan. Sengat maut dikalahkan. Death, where is your sting? Maka maut itu tidak berdaya lagi, ya. Thomas melihat Yesus yang telah bangkit. Bukan saja dia melihat Yesus yang bangkit, tapi dia akhirnya mulai percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Dan dia berkata apa? Yaitu next slide, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dia berkata apa? "My Lord and my God, my Adonai and my Elohim." Ada amin. Dipikir manusia apa ini? Adonai itu adalah master. Lord. Ketika mereka memanggil Lord Jesus as a master, Adonai.
Tapi langsung dari mulut Thomas keluar, "Is not my master only, but he is God." Jesus is God. Yesus adalah Tuhan. Itulah iman, kekristenan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Saudara, kalau orang seberang sana atau bertanya, "Mana Yesus adalah Tuhan?" Thomas berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku." Katakan amin. Ya, lihat orang ini hidup. Dan apa yang dikatakan orang ini betul. Ketika Musa berjumpa, yaitu dengan Tuhan di semak belukar yang ada apinya. "Siapa engkau Tuhan?" "Aku adalah aku." Cuma itu aja dijawab. Esher ayah Esher. Dan aku adalah aku datang. Waktu Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup itu." Katakan amin. I am the bread of life. Aku adalah gerbang surga. I am the gate of heaven. Wow. Aku adalah aku. Langsung menyatakan diri Kristus. Aku adalah air hidup itu. Katakan amin. Barang siapa haus tidak akan haus lagi. Aku adalah roti hidup. Kau tidak akan lapar lagi. Mari kepadaku. I am that I am. Menyatakan diri Yesus Kristus itu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kebangkitan Kristus membuktikan Yesus adalah Tuhan yang pertama. Kebangkitan Kristus membangkitkan iman yang sudah mati. Katakan amin. Dia langsung bisa berkata, Allahku. Alkitab menyatakan Yesus sebagai Allah. Katakan amin. Mana Yesus sebagai Allah dalam perjanjian lama? Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 tercatat dia adalah Allah yang perkasa. Amin. Mighty God. Cari ayatnya. Yesaya 9 ayat 5. Alkitab mencatat, mana ayatnya? Alkitab mencatat Yesus adalah Allah. Alkitab mencatat dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang apa? Penasihat ajaib. Siapa dikatakan? Mighty God. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Kekal artinya dia kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia ada. Katakan amin. From everlasting to everlasting. Sebenarnya kalau orang seberang siapa bertanya, di mana ayat Alkitab berkata Yesus adalah Allah? Yesaya 9 ayat 5. Mighty God, dia adalah Allah yang perkasa. Katakan amin. Itu saudara, kita orang Kristen harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Katakan amin. Mana sebut Yesus menyatakan diri Tuhan? Hari ini saya jawab Yesus menyatakan diri Tuhan. Next, kita kembali ke slide tadi. Situ Thomas berkata, Allahku, my God. Iya kan? Alkitab menyatakan Yesus disembah di surga. Kenapa dia Tuhan? Karena dikatakan hanya yang duduk di tahta, yaitu Allah Bapa, dan sebelah kanan anak domba. Hanya dua pribadi menerima penyembahan dari seluruh malaikat. Semua malaikat di sorga, di bumi, di bawah bumi menyembah kepada yang duduk di tahta dan kepada anak domba. Dia adalah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau bukan Tuhan tidak disembah. Katakan amin. He's God. Makanya dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Duduk, dia disembah di situ. Menerima penyembahan, tertulis dalam kitab Daniel pasal 7 juga. Dia penguasa sorga dan bumi. Waktu dia bangkit, dia berkata, segala kuasa di sorga di bumi diberikan kepadaku oleh Bapakku. Katakan amin. Yang menghakimi akhir zaman, saudara, bukan Bapa, tapi Kristus yang akan menjadi hakim. Katakan amin. Dialah hakim. Saudara, maka itu Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Tuhan. Inilah iman kekristenan yang kita percaya, a resurrected faith yang dialami juga oleh Thomas. Dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku, ya. Makanya inilah, jangan sampai iman yang terkubur, harus dihidupkan kembali. Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Bukti-buktinya sudah terkasih dalam Kristus. Yang pertama saya catat di sini, dia menjawab doa. Katakan amin. Dia menjawab doa. Matius pasal 7 ayat 7. Baik, di situ Ibu Sarah bacakan Matius pasal 7 ayat 7. Cari ayat. The answer prayer.
Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ini ayat Tuhan Yesus. Minta kata Tuhan, aku akan memberikan kepadamu. Amin. Kata Tuhan apa? Carilah aku, engkau akan menemukan aku. Ketuklah, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat terbuka bagi anak Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia Tuhan menjawab doa, katakan amin. Berdoalah kepadaku, berdoa kepada Bapa dalam namaku. Kembali ke tadi, ya kan? Kita boleh berdoa kepada Dia, makanya Dia Tuhan, ya. Yohanes pasal 15 ayat 7, Dia menjawab doa, ya. Yohanes pasal 15 ayat 7, tampilkan ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat 7, apa kata firman Tuhan? Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku, kata Tuhan Yesus, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dia menjawab doa, Dia adalah Tuhan. Beri tepuk tangan meriah bagi Allah kita, katakan amin. Kenapa dikatakan Yesus adalah Tuhan? Dia bilang minta kepadaku, berdoa kepadaku, kamu tinggal dalam aku, firmanku di dalam engkau, kamu minta apa saja, aku akan jawab doamu, katakan amin. He's God. Gak ada nabi lain berkata demikian, but Jesus said, ask to me, I will answer your prayer. Ini dia menjawab doa. Jadi alasan-alasan ini boleh kita kemukakan, ya. Kembali lagi, saudara. Kenapa dinyatakan Yesus adalah Tuhan? Dia menjawab doa. Yohanes 16 ayat 24. Dia menjawab doa apa saja yang kamu minta dalam namaku, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Apa saja hari ini kau minta kepada Yesus, asal kau percaya, Dia akan jawab doamu, katakan amin. He's God. He is a living God. Yesus ini menepuk pundak saya. Aku Yesus Kristus berkata padamu, kau hamba Tuhan dipakai luar biasa. 3 kali Tuhan ngomong perkataan sama. Barulah saya bisa usir-usir setan. Saya nggak tahu pernyataan luar biasa. Saya bingung orang pada lari kerasukan yang setan itu. Tuhan ngomong. Dia Tuhan tidak pernah berdusta, katakan amin. Saya kalau bukan pilihan Tuhan, yang ngapain sudah saya layani? Saya Tuhan pilih langsung sudah. Boleh berdoa sudah. Yohanes 16 ayat 24. Injil Yohanes 16 ayat 24. Hendy baca. Ini loh, Yesus adalah Tuhan. Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Tuhan menjawab doa kita supaya kita boleh bergembira dan bersukacita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sampai sekarang kalau kamu belum minta, kata Tuhan, mintalah dalam namaku, I will answer your prayer. Ada kuasa dalam nama Yesus, katakan amin. Iya. Jadi kalau orang yang imannya ragu-ragu, dari hari ini banyak yang ragu-ragu mengalami doubt imannya, mulai goncang. Saudara, kembali dengarkan firman, katakan amin. Yesus adalah Tuhan dan saya bangga melayani Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kita bangga melayani Tuhan Yesus, katakan amin. Tak perlu malu orang mau ngomong orang lain, Yesus bukan Tuhan. You are fool, you don't understand. Kalau tidak mengerti, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus. Makanya ini ada satu chart, ya. This is the Father, the Son, and the Holy Ghost. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. God. Bapa adalah Allah. Amin. The Father is God. Putra adalah Allah. The Son is God. Amin. The Holy Spirit is God. Roh Kudus adalah Allah. Sebut dengan Trinitas. Tetapi Bapa bukan Putra dan Putra bukan Bapa. Mereka adalah pribadi yang berbeda. Ada amin. Termasuk juga Bapa bukan, dan di sinilah Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapaknya. Banyak teologi yang ngaco sekarang, ya.
Roh Kudus bukan Kristus, Kristus bukan Roh Kudus. Tetapi saudara pribadi tiga yang berbeda, tetapi adalah satu. Katakan amin. Dalam kuasa. Itulah disebut dengan Trinitas. Ya. Nah, kenapa dia adalah Tuhan? Karena dia mengampuni orang berdosa. Dalam Injil Markus pasal 2 ayat 5, saudara, di sini dikatakan apa? Ayat 5 dan 10. Injil Markus pasal 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Katakan amin. Saya percaya orang lumpuh itu umurnya lebih tua pada saat itu dari Yesus. Yesus 30 tahun melayani. "Hai anakku, your sins are forgiven." Hanya Tuhan, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Yesus adalah Tuhan, katakan amin. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang lumpuh itu bisa berjalan. Jadi penyakit karena dosa. Ayat 10, orang-orang bilang bahwa dia menghujat Allah, ya. Tetapi supaya kamu tahu, kata Yesus, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangkitlah dan berjalanlah." Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dia menyembuhkan penyakit kita, katakan amin. Dia mengampuni dosa, ya. Next, tadi kembali ke slide. Kepada Maria Magdalena dia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Kepada juga wanita yang berdosa yang mau dirajam dia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Bayangkan, kalau bukan Tuhan bagaimana mengampuni dosa. Yang poin ketiga, kenapa? Dia adalah pencipta bumi. Ada ayatnya nggak Pak? Yohanes pasal 1 ayat 3. Kita buka di situ. Ada juga dalam Kolose, namun yang banyak sudah. Yesus adalah pencipta bumi. Tercatat kenapa Yesus berkata, "Aku ada sebelum Abraham ada, aku ada sebelum dunia dijadikan." Kita mencatat demikian dalam Injil Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dia pencipta langit dan bumi, katakan amin. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Saudara, itulah dikatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum dunia dijadikan. Dia turut menciptakan. Kenapa dia Tuhan? Next, kembali ke slide tadi dikatakan, ya. Kenapa dia Tuhan? Karena namanya berkuasa mengusir setan-setan, mengalahkan setan-setan, menundukkan musuh di bawah telapak kaki kita. Karena namanya berkuasa, poin kelima, menyembuhkan segala penyakit. Karena namanya berkuasa menghidupkan orang mati. Yesus adalah Tuhan, katakan amin. Kita nggak perlu mantra-mantra usir setan, hanya in the name of Jesus. Hanya dalam nama Yesus, katakan amin. Oh, zaman dulu saya waktu belum kenal Tuhan, mantranya banyak sudah. Mantra satu mantra panjang-panjang. Segala macam India tuh punya berapa jutaan dia berdiri. Tapi sekarang in the name of Jesus Christ of Nazareth, semua setan bertekuk lutut, semua setan neraka gemetar, karena nama itu adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin, saudara. Jangan goncang imanmu, katakan amin. Angin pengajaran akhir zaman banyak, saudara. Yang poin ke-6, kenapa dia ada Tuhan? Namanya berkuasa membuat mujizat. My God, my Elohim. Langsung dia berkata, Tuhanku Allahku. Imannya Thomas langsung meningkat. Yesus adalah Tuhanku Allahku. Yang berikutnya, kenapa dia adalah Tuhan? Dia menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Wahyu pasal 1 ayat 8. Yuk kita buka di sini. Pak Jimmy baca di situ. Oh, hilang Pak Jimmy. Oke. Wahyu pasal 1 ayat 8. Tati baca di situ. Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri ketika penglihatan di Pulau Patmos oleh Rasul Yohanes. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, katakan amin. I am the beginning and the end. Itu bergetar itu. Yohanes melihat Yesus dengan matanya seperti api, ya. Dia melihat mahkota, dia melihat Yesus. Sinarnya bagaikan ribuan matahari, saudara.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Dia adalah firman ini sendiri yang menjadi manusia, katakan amin. Dia adalah Tuhan, katakan amin. He's God. Ya, jangan sampai goncang imanmu. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah firman Tuhan Allah itu sendiri yang ada. That was, who is. Yang sudah ada, who was, who is, and who is to come, yang akan datang, yang maha kuasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Aku maha kuasa. I am almighty. Nah ini saudara, kenapa dia Tuhan? Yesus menyatakan diri. Mana ayatnya? Ini saudara, Wahyu 1 ayat 8. Ya, disinilah kita bisa melihat kembali lagi ke slide tadi. Thomas imannya dibangkitkan, berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan menegur Thomas, ya, poin yang terakhir. Tuhan menegur Thomas, maka dikatakan tadi, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, katakan amin. Kan Thomas sempat gak percaya sama Tuhan, ya. Dalam bahasa Inggris disebut stop doubting and believe. Amin. Jangan kau bimbang Thomas, tapi percayalah, ya. Jangan kau bimbang lagi, tapi percayalah, ya. Akhirnya Thomas ini saudara, maka dia betul-betul yang tadinya dia bilang kalau saya nggak lihat saya nggak akan percaya. Dia rela menjadi martir melayani Yesus. Oh, semua rasul saudara, kalau Yesus gak dibangkitkan, ngapain semua rasul itu martir semua? Kenapa? Mereka rela mati bagi Kristus karena mereka tahu bahwa ketika maut dikalahkan, ada harta yang terpendam, ada harta yang kekal yang dijanjikan Tuhan, yaitu harta di sorga. Di mana kekal, kita akan samping Tuhan Yesus di sorga. Kekal, di situ tidak ada lagi air mata. Kekal, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Semua rasul melayani tanpa gentar melihat Yesus bangkit. Thomas rela menjadi misionaris di India, saudara. Satu-satunya memang ternyata Jesus love India. Tuhan mencintai bangsa ini juga, bangsa India, ya. Iya kan? Jadi Thomas pergi ke India. Tuhan atur menjadi kontraktor di India. Tercatat satu buku yang saya beli mengenai Rasul Thomas ini. Dia melayani, membangun sebagai kontraktor Raja Punjab di India, ya. Membangun istana raja di India. Jadi dia dibeli, dijual sebagai budak, tapi dia itu izin Tuhan. Di situ dia memberitakan Injil di India. Ya, banyak pertentangan dia hadapi, banyak tantangan, sehingga rajanya mulai tidak suka, ya kan? Karena waktu dia membangun istana di India itu milik Raja Punjab, uang hasil dia bangun diberikan kepada orang-orang miskin. Di situ dia menginjil orang miskin. Dia bilang, saya bukan cuma bangun raja punya istana, tapi saya sudah membangun istana raja di sorga. Dia pikir ngomong sorga, karena dari situlah dia masuk mengenai kerajaan sorga, ya kan? Lalu dia cerita mengenai Injil, ya. Akhirnya karena Injil itu Rasul Thomas ini dipenjara, sudah. Itu kisahnya Rasul Thomas. Dan akhirnya di penjara itulah ternyata Raja Punjab ini malah mencari Thomas karena dia mendengar Thomas bisa menyembuhkan sakit penyakit. Anaknya raja itu sakit, ya kan? Dia bilang, itu dulu yang bisa bangun kontraktor yang ternyata dia punya kuasa kesembuhan. Allahnya yang mana? Allahnya namanya Yesus, kan India kan banyak itu. Ya, katakan patung-patung. Oh gitu, ya kan? Nah, akhirnya raja itu datang ke penjara bawa anaknya disembuhkan. Wah, kaget. 3 sakramen yang Thomas lakukan. Sekarang ada gereja Mar Thomas di Madras atau Chennai, ya kan? Itu. Sakramen yang pertama adalah baptisan selam, sakramen yang kedua adalah perjamuan kudus, sakramen ketiga dipakai Rasul Thomas adalah minyak urapan. Nah itulah gereja mula-mula. Akhirnya dibangunlah Raja Punjab dibaptis, anaknya dibaptis, keluarga dibaptis tidak sia-sia. Dia mati ditusuk oleh Brahmin Hindu di India, ya. Tapi disitulah saudara ditikam pasininya seperti Yesus, ya. Akhirnya saudara apa? Thomas rela martir karena dia melihat Yesus bangkit. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itulah saudara terkasih dalam Kristus, artinya betapa luar biasa. Maka kata Tuhan, Thomas jangan bimbang, ya.
Kenapa kamu tidak percaya? Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Kenapa? Karena Thomas bimbang. Karena ketidakpercayaan adalah dosa. Unbelief is sin. Tidak percaya, ya, seperti orang Farisi, ya. Jangan seperti orang Farisi, mereka juga melihat Yesus. Orang-orang agamawi melihat Yesus, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Akhirnya Tuhan sebut sebagai orang-orang neraka yang masuk neraka. Orang-orang neraka, atau juga Tuhan menyebut bahwa mereka adalah pemimpin yang buta. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, mereka melihat namun tidak percaya. Nah, maka itu saudara, kenapa tidak percaya? Saya catat ada orang-orang yang tidak percaya karena apa? Mengeraskan hati. Apa saudara? Kita kadang menginjil gak percaya, hatinya keras. Wah, itu hati Farisi itu berarti. Yang kedua, bebal. Yang ketiga, ditunggangi oleh iblis. Seperti orang Farisi, ahli Taurat ditunggangi oleh iblis. Yesus kasih mujizat, Yesus memberitakan firman, tetap mereka tidak percaya. Membangkitkan orang mati, apapun yang Yesus lakukan bagi mereka tetap salah. Ya kan? Ketidakpercayaan itu bisa binasa, saudara. Ya. Maka itu Thomas mengalami transformasi hidup, rela martir menjadi misionaris ke India karena telah melihat Kristus yang bangkit. Maka yang terakhir, poin yang penting sekali kata Tuhan apa? Yesus melihat iman kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, katakan amin. Berbahagialah Thomas, mereka kamu melihat kamu percaya kan? Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka sudah terkasih dalam Kristus, kita diselamatkan bukan karena melihat, tapi percaya kepada Juru Selamat Kristus yang bangkit dari maut, katakan amin. Percaya saja. Orang Farisi memang melihat tapi tidak percaya. Peliharalah iman kita yang teguh. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Next, konklusi selesaikan. 1 Petrus pasal 1 ayat 8-10. Iman kita adalah fondasi keselamatan kita. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kita semua belum pernah melihat secara mata, muka dengan muka nanti, namun kamu mengasihinya, katakan amin. Nah, ini penting. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Amin. Tetap kita mengasihi Tuhan Yesus, tetap kita percaya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, katakan amin. Oh, you have not seen Jesus, and I believe in him. Aku percaya kepada dia. Aku mengasihi dia, ya. Karena sebelum aku mengasihi dia, dia sudah mengasihi aku terlebih dahulu. Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, katakan amin. Pelihara imanmu, saudara, katakan amin. Tetap teguh kepada Tuhan. Upahnya apa? Keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang apa? Kasih karunia yang dibutuhkan bagimu. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, nabi-nabi ini menyelidiki keselamatan. Bagaimana manusia diselamatkan? Semua orang berdosa. Ini kan gak mungkin, ya kan? Maka itu saudara, kita diselamatkan bukan karena kita layak, tapi dia melayakkan kita. Amin. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, but by grace, oleh kasih karunia dan anugerahnya, Anda dan saya menerima keselamatan hidup yang kekal itu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.